Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat. Karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang hilaf. Bener, polisi hilaf, pendemo hilaf, perusuh hilaf, pejabat hilaf, ngatain rakyat tolol hilaf, joget-joget hilaf, naikin gaji hilaf, artek asing hilaf, yang mau makar hilaf, bapak ngomong gitu hilaf, saya ngomong gini hilaf. Masalah kita semua ini emang hilaf. Yang dilakukan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Ketika rakyatnya berdemonstrasi, kerusuhan di mana-mana, kekacauan di mana-mana, kerugian, korban jiwa, malah Presiden kita memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada aparat-aparat yang kata beliau membela negara dengan memukuli para demonstran. Katanya membela negara, padahal rakyat yang membela negara. Nah, kenapa ya saya kok merasa Pak Prabowo ini kok sama sekali nggak ngerti ya soal kondisi psikologis rakyatnya sendiri, kondisi perasaan rakyatnya sendiri. Pernyataan-pernyataan beliau seperti polisi ini terluka karena telah menjaga negara dari musuh-musuh, dari anasir-anasir. Polisi ini terluka karena bentrok dengan rakyat ketika demonstrasi. Lalu apakah para demonstran ini dianggap musuh negara? Lalu polisi ini diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Ini apa nggak berbahaya? Karena polisi yang lain, mungkin aparat yang lain akan berpikir, wah saya akan semakin beringas terhadap demonstran. Kenapa? Karena kalau saya terluka pun, saya akan mendapat kenaikan pangkat. Ada yang udah baca berita ini? Lawan kita raja terakhir, bos. Pak Prabowo minta Kapolri menaikkan pangkat polisi yang terluka saat demo. Kalau ngeliat dia emang bawaannya tuh pengen gemes gitu, kayak gemes pengen joget tiba-tiba. Cuman di Konoha doang ya. Polisi yang terluka bisa naik pangkat gitu. Nggak ada tuh di negara lain yang kayak gitu tuh, jarang. Nggak tahu ada apa nggak. Gue bukannya kenapa-napa, yang gue pikirin tuh polisi yang tidak terluka. Bayangin mereka tuh secemburu apa ngelihat temennya yang terluka naik pangkat. Ketika demo tuh polisi maju sendiri ngomong, tolong pukuli aku ingin naik pangkat. Wah, bahaya mas. Semua polisi jadi pada rela dipukulin demi naik pangkat. Agak aneh juga di kebijakan emang. Partai-partai politik, pimpinan-pimpinan partai politik, DPR juga termasuk. Dengar ya, kalian saat ini berhadapan dengan generasi yang berbeda. Kita bukan lagi generasi seperti kalian yang gampang dipecah belah, yang tidak punya ilmu pengetahuan, yang bisa termakan sama narasi-narasi emosional. Kita semua bisa melihat, bisa menimbang karena kita melek dengan informasi dan informasi sangat terbuka. Udah impossible, tidak ada cara untuk bisa membungkam masyarakat di saat media, di saat dunia sudah sangat digital seperti ini. Jadi udah, jauhkan segala drama, nggak usah jadi acting gitu ya, karena ini kalian bukan pemain sinetron, kalian juga bukan selebritas, jadi nggak usah lagi acting harus nangis, harus ini, harus itu. Aksi, kita minta aksi, kita nggak butuh permintaan maaf, kita nggak butuh air mata. Kalian harusnya tersinggung saat kalian nangis-nangis di depan rakyat, karena sudah bukan lagi tangisan, tapi darah sudah berceceran dari rakyat itu sendiri. Dan yang kita minta adalah kalian dengarkan suara kita. Sampai saat ini partai-partai yang cuma bisa nangis-nangis, yang cuma bisa minta maaf, ingat kalian, kita generasi mendatang, kita tandain mereka satu-satu dan akan kita melengsarkan mereka dari pemerintahan selanjutnya. Karena mereka hanya bisa berdrama tapi tidak bisa beraksi. Kalian masih punya waktu ya, masih ada beberapa hari, jadi masih ditunggu. Apakah kalian berani memecat anggota-anggota kalian yang arogan? Minta maaf tidak cukup. Kalau minta maaf cukup, bisa nggak kita nggak usah bayar pajak terus minta maaf sama pemerintah? Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Rasanya pernyataan Presiden Prabowo seperti ini timingnya belum pas. Kenapa? Pada saat ini masyarakat itu cenderung masih marah terhadap pemerintah dan DPR. Buktinya masih banyak gelombang aksi di beberapa daerah dan juga belum terlihat nyata apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk meredam situasi saat ini. Memang boleh-boleh saja Pak Presiden memberikan kenaikan pangkat kepada
petugas yang bekerja di lapangan, tetapi mungkin timingnya saja Pak diatur. Dan perlu Bapak ketahui bahwasanya banyak orang yang tidak menginginkan pemerintahan Bapak ini stabil. Jadi strategi komunikasi politik dan juga komunikasi kepada rakyat itu harusnya benar-benar diperhatikan dan dikalkulasi atau dihitung dengan cermat biar tidak memberikan celah bagi yang tidak suka Bapak untuk dorong-dorong pemerintahan Bapak. Hal yang paling sulit dimengerti atau membingungkan bukan rumus-rumus kimia, bukan rumus-rumus fisika atau matematika, bukan. Itu gampang. Bisa diselesaikan dan hasilnya pasti benar. Gitu loh. Tapi yang paling sulit dimengerti, sulit dipikirkan adalah apa yang dilakukan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Ketika rakyatnya berdemonstrasi, kerusuhan di mana-mana, kekacauan di mana-mana, kerugian, korban jiwa, malah Presiden kita memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada aparat-aparat yang kata beliau membela negara dengan memukuli para demonstran. Katanya membela negara. Padahal rakyat yang membela negara. Bapak Prabowo nggak tahu siapa yang membela negara. Rakyatlah yang membela negara supaya tikus-tikus di DPR dibubarkan. Karena mereka yang menghancurkan negara ini. Dan polisi di sana adalah melindungi tikus-tikus. Melindungi sarang tikus. Tapi yang Bapak berikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa justru polisi-polisi yang melindungi sarang tikus dan melakukan tindakan yang sangat brutal kepada pendemo. Bahkan pendemo luka-luka. Kalau polisi tidak ada di sana, kalau polisi tidak brutal di sana, pendemo tidak akan melakukan apa-apa. Pendemo melakukan itu supaya polisi minggir. Jangan menghalangi jalannya ketika ingin masuk ke sarang tikus. Bapak Prabowo nggak melihat itu. Tidak ada pun sedikit pembisik-pembisik Bapak di sekitar Bapak. Pak, rakyat itu datang mengatasnamakan tanah airnya, Indonesianya. Mereka datang ke DPR supaya DPR yang benar-benar tidak lagi pro rakyat, yang benar-benar ingin menghancurkan Indonesia, supaya DPR itu dibubarkan. Tidak ada pembisikmu seperti itu, Pak. Tidak ada. Atau naluri hatimu, naluri intelijenmu tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Terus rakyat yang terluka itu Bapak berikan apa? Bapak labeli orang-orang anarkis, pemberontak. Aneh kan? Terus ngapain Bapak datang ke kediaman almarhum Afan? Ngapain? Apakah Bapak bermuka dua? Satu sisi Bapak pengen terlihat peduli kepada rakyat, satu sisi Bapak pengen terlihat peduli kepada aparat. Kalau Bapak mau memberikan kenaikan pangkat luar biasa, berikan kepada aparat-aparat polisi, BRIMOB TNI yang meninggal di Papua, di daerah konflik. Karena lawannya jelas, separatis. Pemberontak, bukan rakyat. Kalau Bapak mau memberikan kenaikan pangkat, berikan kepada guru-guru di pedalaman, tenaga-tenaga medis di pedalaman. Bapak memberikan bintang penghargaan kepada koruptor-koruptor, menyelamatkan koruptor, memberikan abolisi atau segala macam itu, amnesti. Setia Novanto di pemimpinan Bapak selamat, tuntutan 15 tahun penjara, baru 7 tahun dijalani, udah bebas bersyarat. Syaratnya apa? Cuma membuat laporan. Apain? Padahal Bapak yang bilang, yang ngomong, akan saya kejar koruptor sampai ke kutub utara, ke tengah gurun yang paling dalam. Bapak di pidato Bapak ketika kampanye tidak ada lagi intimidasi, penindasan kepada masyarakat. Nyawa saya akan saya berikan kepada masyarakat, saya pertaruhkan. Omon-omon,